Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saat ini saya berada di kediaman Mbah Suling. Saya ingin menyamar dan saya akan mencoba. Dalam penyamaran ini saya ingin belajar ilmu pengobatan dari beliau. Jadi saya di sini seolah-olah saya ini adalah pasien yang ingin belajar ilmu pengobatan dari beliau. Tujuan saya kemarin itu hanya mencari tahu bagaimana pengobatan dia dan bagaimana cara dia untuk mengobati para pasien-pasiennya. Karena sebelum-sebelumnya kalian juga tahu bagaimana cara dia dan cara ngomong dia itu merasa dirinya itu bisa dan paling hebat. Jadi di sini saya akan mencoba cari tahu dengan alibi untuk belajar ilmu pengobatan. Jadi di sini saya sudah sampai di rumah Mbah Suling. Kita akan mencoba untuk saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau tidak mengetahui identitas saya. Saya akan mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertamu. Berapa? Ada apa Bapak datang? Ini Pak, saya kemari dengan ada suatu niat dan tujuan datang kemari. Saya ingin pertama belajar ilmu pengobatan dari Bapak. Pengobatan yang seperti apa nih Pak? Ya kan Bapak sudah tahu sendiri, saat ini Bapak menangani penyakit apa saja. Jadi nama saya kan kepingin supaya saya bisa menguasai ilmu pengobatan. Jadi saya kepingin mau belajar, bukan kepingin lagi, saya mau belajar dengan Bapak. Ya mudah-mudahan dengan itikat baik saya, Bapak yang sering disebut orang adalah Mbah Suling. Sebelumnya gini Pak, minta Ya. maaf saya. Ya Pak. Bapak namanya siapa dan dari mana? Saya ini namanya Kardi Pak. Kardi. Iya. Dari? Saya dari seberang Pak. Sama siapa kemarin Pak? Alhamdulillah saya kemari ya karena niat saya ingin untuk belajar. Saya lebih suka belajar itu sendirian Pak. Jadi ya alhamdulillah saya sendiri di sini. Tahu dari mana Bapak bisa ada saya tahu rumah saya di sini? Kediamannya. Iya. Namanya kan saya kan juga ingin tahu, jadi saya tanya-tanya ke warga setempat bahwasanya di sini ada kediaman Mbah Suling. Kata mereka Bapak bisa menangani beberapa penyakit. Oh bisa. Jadi saya kemarin ini untuk belajar kepada Bapak. Ya mudah-mudahan dengan etikat dan niat baik saya itu Bapak mau menerima saya jadi muridnya. Itu bisa nanti nanggung risikonya semua ini bisa Bapak tanggung. Resiko yang gimana nih Pak? Nah, risikonya seperti ini. Dari berpuasa, Iya. mandi bunga, Uh-uh. dan ada satu yang terpenting kalau mau menguasai ilmu pengobatan ini. Apa itu Pak? Itu mencari 9 anak perawan di dalam satu surau. Maksudnya setiap bulan suruh gitu Pak? Iya, Jadi saya harus menyediakan 9 9 anak perawan anak perawan setiap surau. bulan suruh. Sanggup. Itu bisa menguasai segala ilmu pengobatan. Saya juga namanya kan manusia Pak. Saya kepingin belajar ilmu pengobatan. Jadi saya bisa membantu dan menolong sesama. Karena zaman sekarang itu Pak, kan mereka itu kehidupannya susah Iya benar. dan sulit dalam bidang ekonomi. Jadi saya sendiri ingin menguasai ilmu pengobatan karena saya tahu dari warga yang pernah datang kemari untuk berobat. Iya. Apanya sepi ya Pak ya?
Ya, tapi istri saya lagi pergi kan. Oh, istrinya lagi pergi. Ya beginilah Pak, namanya sendiri kan. Iya. Jadi maaf Mbah, saya manggil Mbah aja ya. Iya. Mbah Suling ini untuk menangani pengobatan itu sudah Sudah ada 12 ataupun 15 tahun lah. 15 tahun ya. Jadi selain persyaratan yang Mbah Suling sebutkan tadi, ada nggak persyaratan awalnya? Persyaratannya udah tidak ada lagi, itu hanya tergantung niat Bapak saja, yakin tidaknya gitu. Jadi kan gini Pak, namanya saya kan juga nyuwun. Namanya nyuwun itu minta apa yang menjadi itikat baik saya untuk belajar menjadi seorang ahli pengobatan, baik itu penyakit medis dan non medis. Jadi saya kan berupaya bagaimana caranya saya bisa menguasai ilmu-ilmu pengobatan berasal dari Bapak. Yang Bapak kuasai, saya kepingin menguasainya. Ya benar. Ataukah ada beberapa biaya yang harus saya sediakan untuk persyaratan awalnya? Itu kita tidak bisa membilangkan yang seperti itu karena biaya nanti seandainya Bapak udah mulai mau belajar, itu nanti baru kita. Berarti tetap menggunakan biaya ya Pak? Iya. Ya? Ada apa Pak? Enggak. Kediaman saya seperti ini. Enggak. Saya bukan ke situ Pak. Saya itikat baik saya kok, maksudnya saya gini kan kok, ya gimana ya, rumahnya kok suram gitu Pak. Ya mungkin karena Bapak tinggal berdua sama istri. Iya, istri saya lagi pergi kan. Jadi kalau untuk pengobatan, bagian pengobatan, ini maaf Pak ya, siapa Ya, tahu kan dengan saat cerita ini, begitu saya bisa menguasai keilmuan pengobatan dari Bapak, saya bisa untuk belajar dan menjadi saya akan terapkan kepada orang-orang saat datang ke saya. Iya benar. Jadi untuk Bapak lah saat menerima pasien itu untuk biayanya itu gimana Pak? Ya, seikhlas hati aja. Seikhlas hati. Tadi tidak dipatokkan ya Pak? Tidak. Alhamdulillah, ini yang Karena kan kita kan ingin menolong orang. iya benar. Karena inilah Pak, tujuan saya datang kemari itu berarti saya tidak salah jalan. Ya, Kenapa saya tidak salah jalan? Karena zaman sekarang itu kan rata-rata itu ada berobat harus sekian gitu. Nah, Tapi ya tidak semua. Ya, alhamdulillah di sini ya di sini baik ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah Mbah saya maaf Pak, saya lupa Mbah. Jadi untuk saat ini Mbah Suling, selama Mbah Suling itu, ini maaf ya Pak, ya. sebenarnya kan sebelum saya belajar ke Mbah Suling, sebelum saya ikut masuk untuk pembelajaran ini, saya juga mesti tahu kan gitu ya Mbak ya, bagaimana cara pengobatannya itu gimana, ataukah masuk ke dalam kamar atau gimana? Oh tidak, saya terbuka. Terbuka ya. Terbuka. Apabila orang itu datang bersama keluarga di depan, nggak ada yang dalam. Iya kan. Berarti untuk saat ini kan saya datang seperti tujuan saya itu untuk biaya tidak ada ya Mbak ya. Iya. Untuk biaya tidak ada. Tapi yang saya agak janggal gini Mbak. Ini ya maaf Mbak, saya kan juga kepingin belajar ilmu pengobatan dari Mbak Suni sendiri. Cuma ada satu kejanggalan yang saya menurut hati saya itu tentang masalah tadi yang Apa itu? Yang Mbak Suling bilang itu tentang masalah 9 wanita perawan itu. Jadi maksud Mbak itu saya harus menyediakan 9 itu untuk saya pribadi. 9 perawan untuk Mbak. Saya pribadi. Jadi dari mana saya dapat 9 perawan tersebut? Itu bukan urusan saya. Anda yang menuntut ilmu ini. Itulah persyaratannya. Kalau Anda sanggup, ayo kita jalankan. Apa itu nggak salah Pak? Itu kan udah memang saya yang buat peraturan. Oh, itu Memang persyaratan itu seperti itu.
Dan itu harus. Jadilah kalau seandainya saya bisa menyediakan 9 perawan tersebut, ya. Apakah sekaligus 9 atau gimana? Harus 9 sekaligus. Harus 9 sekaligus ya. Jadi kan saya juga minta sekaligus harus 9 orang. Dalam arti kata mesti ya. Dan kapan itu kira-kira? Kapan Anda mau? Kapan saya mau gitu ya? Kapan Anda siapkan? Kita Langsung, kerjakan. langsung ada belajar ilmu. Itu awal dari belajar Belajar ilmu ini. pengobatan. Jadi untuk pengobatan seperti yang saya tadi bilang kepada Mbak Suli sendiri, Mbak Suli kan mengatakan pengobatan itu secara terbuka. Iya. Apakah antara laki-laki dan perempuan itu sama juga? Tetap dibedakan. Maksudnya beda gimana? Untuk para lelaki Ya, itu diumumkan di depan, ya. dan wanita di dalam. Duh, bisa. Salah gimana? Salah gimana? Ya kan gini loh, tadi Mbak bilang katanya untuk pengobatan umum. Umum itu dalam arti kata tempat terbuka. Terbuka. Tapi setelah saya tanya kembali kepada Mbak Suling, pengobatan ini itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki umum dan kalau perempuan itu di dalam. Maksudnya di dalam itu gimana? Pengobatan dalam itu sudah tersembunyi, hanya pribadi saya dan dia. Mbak Suling dengan pasien sendiri. Iya. Ya salah lah, nggak salah itu Mbak. Salahnya gimana? Ya kan kalau kita menurut saya pribadi, kalau seandainya pengobatan itu dari perempuan dan itu sudah menyalahi nggak? Itu menurut saya tidak salah. Intinya satu saja. Kalau Bapak memang ingin belajar dengan saya, ayo kita belajar. Tapi hanya untuk koreksi kesalahan itu nggak ada habisnya. Saya bukan mengoreksi. Saya di Itu sini udah mengoreksi saya, Kan pribadi saya semua. di sini saya ingin hanya bertanya karena kan saya kepingin sekali untuk menguasai ilmu pengobatan karena ada beberapa orang merasa gimana ya saya bilang ya, dari mereka itu merasa apa ya, tertipu atau gimana gitu, dan merasa ada beberapa pelecehan. Makanya saya ingin belajar dengan Mbak Suling sendiri kemari. Kalau menurut Anda, menurut Bapak ini benar, yuk kita jalankan. Tapi menurut Bapak salah, sudah. Ngapain kita berdebatkan? Saya sih bukan berdebat loh, Mbak Suling. Di sini saya tadi cuma nanya. Berarti persyaratannya wajib 9 perawan ya. Ya Bapak pikirkan dulu. 9 perawan di mana? Saya tidak tahu, Bapak sendiri cari di mana. Murid saya udah banyak. Murid-murid bisa banyak ya. Banyak. Berarti untuk murid Bapak sendiri berada di seputaran sini atau di luar daerah? Kebanyakan di luar daerah. Oh, berarti banyak luar daerah ya. Yang tergantung sampean gimana. Saya akan coba untuk gimana ya namanya belajar. Saya akan coba mengikuti apa yang menjadi persyaratan yang diucapkan Mbak Suling tadi. Saya akan berusaha. Cuman kan untuk pengobatannya kalau perempuan masuk ke dalam, apakah dengan sistem pengobatan itu penyakit itu langsung diobati atau gimana? Langsung diobati. Langsung diobati langsung dengan Mbak Suling sendiri ya? Iya benar. Inti dari semua itu pasien saling percaya. Saling percaya ya. Jadi kalau lah umpama pasien itu kan yang jelas kalau dia masih perawan, dia kan pasti tidak ada pasangan. Jadi bagaimana kalau pasien tersebut memiliki pasangan?
Apakah suaminya ikut atau enggak? Oh, enggak lah, Berarti suaminya nunggu di sini. suami nunggu di luar. Oh, suami nunggu dulu. Kalau suami setuju, berobat. Kalau tidak, ya sudah. Gitu ya. Haknya mereka. Oh iya ya, benar itu berarti hak mereka. Tapi untuk dari si pasien sendiri, pasangan dari pasien sendiri itu ada nggak dipermasalahkan tentang hal yang seperti ini? Belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar satupun yang katanya seperti ini, seperti itu, belum pernah. Inti dari yang itu semoga sembuh, udah itu aja. Ini masih termasuk bulan Suro. Berarti saya harus cepat Secepatnya. mendapatkan perawan tersebut ya, 9 perawannya. Kalaupun saya tidak bisa, bulan-bulan ini tidak bisa menyediakan perawan, 9 perawan, berarti saya harus ke Bulan besok, tahun besok. wah setahun lagi ya, setahun lagi. Kalau setahun lagi cukup lama. Dan setelah saya ini contoh ya, saya siap dan saya akan berusaha untuk mendapatkan 9 perawan tersebut. Jadi kalau umpama saya sudah mendapatkan itu, bagaimana pembelajarannya? Ataukah di sini ataukah di tempat lain? Bisa kita di sini, bisa di tempat lain. Nanti dia ada tahapnya dia. Awal dan nanti di sini, dan nanti minggu kedepannya nanti di luar. Oh berarti berpindah-pindah tempat gitu ya? Berarti tidak Tidak semestinya di sini terus ya? tidak. Ini mohon izin Pak sebelumnya ya. Iya. Nggak ada untuk pacitannya atau Oh, nggak apa-apa, pertemuannya. nggak apa-apa, Istri Pak. lagi di luar Iya, kan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih kan? Nggak apa-apa Pak, saya sudah biasa. Dan saya itu juga saya pakai masker karena saya Oh ya. agak batuk. Saya agak batuk sedikit. Jadi ya minta izin dan minta maaf. Mungkin kalau dengan cara saya menggunakan masker itu kurang apa ya, kurang sopan. Jadi saya minta maaf. Jadi masih untuk batasnya semua masih apa ya, kayak kuno ya. Iya gitu. Ini tadi cangkirnya baru di dalam kan, tadi ada Iya. tamu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi Pak, silakan aja. Sebetulnya sih ada yang saya tanyakan. Ada beberapa kejanggalan aneh gitu, tapi nggak usah lah ya. Karena Pertanyakan aja Pak, nggak apa-apa. enggak, karena kan nanti akan ada timbul perdebatan kan nggak enak. Sementara kan saya mau belajar. Nah, namanya belajar itu saya kudu ikut apa yang diucapkan dan menjadi aturan guru. Iya benar. Nah, kalau seandainya saya tidak ikut ya nggak boleh, karena itu harus dijalankan. Iya. Walaupun itu salah gitu ya. Ya itu yang menilai Bapak sendiri dan Anda sendiri yang menilai. Oh gitu ya. Karena saya juga jauh-jauh dari desa seberang datang kemari ingin ketemu dengan Bapak, ingin belajar ilmu pengobatan. Alhamdulillah ini mungkin rezeki ya Pak ya, bisa langsung ketemu. Tapi nampaknya kok istri Bapak nggak pulang-pulang ya, atau luar kota? Tidak di luar kota, Hmm. hanya tempatnya keluarga. Mungkin ada hajatan ya Pak ya. Apa yang mau dipertanyakan lagi, pertanyakan aja Pak. Karena kalau ada yang ganjil apa segala macamnya, tanyakan aja. Itu sementara ini ya enggak lah, cuma tadi kan saya ingin belajar kan, dan saya mintanya apa persyaratan yang harus saya sediakan, baik itu berupa uang dan lainnya itu berapa kan gitu, jadi saya sediakan. Ini Pak, ini maaf Pak ya, saya mau tanya lagi tentang masalah tumbal ya. Nah, Maaf Pak, bukan tumbal Pak. persyaratan. Persyaratan, maaf Pak, bukan tumbal. Persyaratan itu, kalau saya tidak bisa menyediakan dari 9 perawan, apakah bisa digantikan dengan hal lain? Tidak bisa, hanya itu. Kalau Anda memang mau menguasai ilmu pengobatan. Jadi kalaupun saya lah
saya usahakan dalam waktu dekat ini menyediakan 9 perawan. Apakah saya langsung bisa menguasai ilmu pengobatan? Mudah-mudahan Baik penyakit apa saja, apapun itu. medis dan non medis Non-medis. itu ya. Apakah itu bisa dipastikan sembuh? Mudah-mudahan. Pasti Yang sembuh penting ya. Anda yakin. Oh, pasti sembuh. Nanti dipastikan Mbak Suri sendiri mengatakan bahwasanya pasti sembuh ya, bisa menjamin untuk kesembuhannya. Saya akan mencoba untuk berpikir ulang dan menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang harus saya sediakan. Yang tadi Mbak Suri katakan kepada saya, yang pertama adalah Berpuasa, puasa, mandi bunga, mandi bunga, dan menyediakan 9 gadis perawan. Maaf sebelumnya, Bapak ini pernah belajar di mana saja selain dari mau belajar? Alhamdulillah Pak, saya orang tahu belajar Pak. Makanya Kenapa ada keniatan untuk seperti itu? saya kan kepingin Pak, Hmm. kepingin membantu, dan saya kepingin kalau saya ini bisa kedepannya bisa bermanfaat. Makanya saya datang kemarin mau belajar ilmu pengobatan. Itu aja, tidak ada hal yang lain. Belajar ini untuk nyari kekayaan atau untuk masyarakat atau untuk yang lain-lainnya? Yang pertama, saya belajar ilmu pengobatan untuk membantu manusia atau orang-orang yang sedang membutuhkan. Yang kedua, untuk menyambung hidup. Ya saya bilang terus terang saja, bukan untuk kekayaan. Karena Sebelum dari itu, apabila Anda mensanggupi persyaratan itu dan Anda sudah jadi seperti saya, apakah Anda itu menuntut mahar atau gimana? ya kalau mahar ya namanya mahar ya Pak ya. Manusia juga butuh biaya. Jadi namanya butuh biaya kan saya kan butuh makan, dan juga dari segi saya butuh makan, saya juga kan pasti butuh biaya. Jadi apakah saya harus setor ataupun membayar upeti untuk basuling atau gimana? Tidak perlu. Oh gitu nggak Itu perlu. udah haknya Bapak sendiri. Hmm. Kalau memang Bapak bisa, Bapak yang jalankan. Tapi untuk yang lain, apakah ada persyaratan yang harus disediakan setiap malam Jumat atau gimana? Oh, itu hanya membakar dupa, Ya, itu saja. Dan mandi bunga. Itu saja. harus setiap hari mandi bunga, tiap Malam Jumat. malam Jumat mandi bunga. Oh, gitu ya. Mm-mm. Ya, alhamdulillah saya sudah paham. Ya, insya Allah saya akan berusaha. Ya, mudah-mudahan ada niat itikad saya baik, ya mudah-mudahan dimudahkan, dan saya bisa dipertemukan lagi dengan Mbak Suling. Iya, nampaknya pintu tertutup aja ya, Iya. Mbak ya. Jarang Tapi ya, dibuka, kalau ada tamu saja saya keluar. oh gitu ya. Selanjutnya Mbak Suling di dalam aja ya. Ingin melihat dalam, Enggak Mana berani saya. tahu. Oh, enggak berani. Nanti dikira saya enggak sopan. mana tahu belakang, belakang, ke dalam, menyusuri rumah saya. Saya cukup di sini, dan alhamdulillah saya sudah mengetahui persyaratan yang harus saya sediakan. Jadi saya akan berusaha untuk mencari dan mendapatkan persyaratan itu tadi, karena persyaratan yang 9 itu berat. Jadi ada lagi persyaratan sebelum saya kembali pulang. Tidak ada besar. Jadi Itu saja. jadi itu maaf ini Mbak, saya tidak bawa bekal. Oh nggak apa-apa, tidak bawa apa namanya untuk Oleh-oleh, bisa ya. dimakan Tidak apa-apa. oleh-oleh. Maaf ya, namanya juga saya tidak tahu, dan saya ingin aja. Yang pertama niat saya untuk silaturahmi, tapi yang paling utama saya mau belajar, itu aja. Tapi alhamdulillah Mbak Suli sendiri sudah mau menerima kedatangan saya, dan saya sudah mendapatkan sedikit
apa ya dikatakan informasi. Alhamdulillah. Jadi untuk sementara itu saya mohon pamit. Iya. Minta maaf nih, nggak ada pacitan, minum-minum ini nggak ada lah ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mbah, maaf ya. Heeh. Jadi mau masuk. Iya nih, Ya saya dalam mau, lagi. saya mau permisi dulu. Hati-hati Pak ya. Iya iya iya. Para sahabat semua ya. Alhamdulillah beliau tidak mengetahui siapa saya sebenarnya. Karena saya curiga yang beliau mengatakan bahwasanya beliau itu adalah ahli pengobatan dan bisa menangani seluruh penyakit apapun. Jadi saya curiga, makanya saya datang kemari hanya ingin mencari informasi tentang pengobatan ini. Jadi kalian sudah mendengarkan. Tadi saya hanya berpura-pura ingin belajar dengan beliau untuk belajar ilmu pengobatan. Nyatanya dari beliau mengatakan saya harus menyediakan beberapa persyaratan. Yang pertama saya harus puasa, pertama mandi bunga, puasa, dan yang ketiga itu adalah menyediakan 9 orang perawan. Udah jelas kalau saya katakan itu salah. Kenapa salah? Lah itu untuk apa menyediakan 9 perawan tersebut? Dan yang membuat saya tidak masuk akal yang tersebut ada lagi yang membuat saya tidak masuk akal. Yaitu tentang pengobatan. Karena antara pengobatan tersebut antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Kalau laki-laki di tempat umum dan perempuan itu adalah ada tempat pribadi dia itu di kamar ini. Dan beliau mengatakan dia punya istri. Tapi selama saya berada di sini, saya tidak melihat istri beliau. Jadi saya sedikit curiga dengan beliau. Sebenarnya ada apa di balik ini? Sampai-sampai dia datang kepada Mas Sri dengan niat baik untuk membantu Mas Sri, dan dia mengaku bisa mengobati segala macam penyakit. Itu yang membuat saya curiga. Di sini saya hanya menyamar. Ya, di sini saya menyamar agar tidak diketahui identitas saya. Karena saat pengobatan kemarin, mungkin kalian sudah tahu, pengobatan kemarin beliau sudah melihat saya. Makanya saya menggunakan masker. Jadi untuk sementara kita akan lihat kelanjutannya, dan saya akan tetap ikuti menjadi aturan dia sampai saya tahu bahwasanya dia benar-benar melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi untuk para sahabat, para saudaraku semua, coba kalian lihat dan tonton video-video dari Mas Sri sebelumnya, dan kalian simak benar-benar saat dia datang gelagat dia itu bagaimana. Jadi bagi penonton baik dari channel Mas Sri Official dan channel Gus Hadi Official, kalian juga boleh lihat video sebelumnya ya, saat Mbah Suleng ini menangani Mas Sri dan dia mengaku bisa mengobati penyakit apapun. Kita lihat, kita ulang kembali, setelah itu baru kalian kembali. Jadi saya akan tetap ikuti perjalanan dan aturan dari beliau sampai saya menemukan titik yang kebenaran yang tersebut. Jadi untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat, para saudara semua yang sudah mendukung dan mendoakan kami. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Bagi kalian yang ingin, satu lagi informasi bagi kalian yang ingin memesan liontin seperti yang saya pakai, hubungi nomor admin ya, hubungi nomor admin. Alhamdulillah liontin tinggal 1. Jadi bagi kalian yang ingin memesan liontin, silakan hubungi nomor admin. Dan bagi kalian yang ingin konsultasi tentang pengobatan, silakan juga hubungi nomor admin ke 081397723334. Untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.